Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik ekonomi bab 11 atau bagian ke-11. Pembahasannya pengertian angka indeks, kemudian ada kegunaan angka indeks, kemudian ada lagi macam-macam angka indeks, dan yang terakhir adalah metode perhitungan angka indeks. A. Pengertian angka indeks. Menurut Husnul dan kawan-kawan, angka indeks adalah suatu bentuk analisis data statistik yang ditunjukkan untuk mengukur besarnya fluktuasi pada perkembangan harga di berbagai macam komoditas selama kurun waktu tertentu. Angka indeks bisa digunakan untuk mengetahui besarnya laju deflasi maupun inflasi di suatu negara tertentu. Jadi, angka indeks ini sangat erat kaitannya, misalnya yang sering digunakan adalah terkait dengan laju deflasi dan inflasi. Perhitungan angka indeks tidak akan jauh dari kata waktu dan tahun lalu. Artinya, ini menjadi tahun dasar atau base period. Jadi, ini berhubungan dengan data time series, di mana kita menggunakan data-data pada tahun sebelumnya atau T-1. Itu adalah pemahaman terkait dengan angka indeks. B. Kegunaan angka indeks. Angka indeks dapat digunakan dalam berbagai pengukuran dalam penjualan atau produksi. Kegunaan angka indeks bagaimana berikut. Yang pertama, memudahkan dalam membandingkan, menganalisis rangkaian dalam menetapkan suatu periode dasar yang mencakup berbagai kumpulan angka. Jadi bisa digunakan untuk sebagai perbandingan. Misalnya, contoh sederhananya, berapa persen kenaikan harga BBM dari tahun kemarin atau dalam 3 tahun terakhir, misalnya seperti itu. Yang kedua, menjadi suatu cara yang mudah untuk mengekspresikan suatu perubahan pada jumlah dari sekelompok bagian yang heterogen. Jadi misalnya ada semacam komoditas yang berbeda-beda dan banyak macamnya, bisa dijadikan suatu perubahannya itu bisa diketahui, bahkan dalam bentuk kuantitatif, misalnya berapa persen perubahannya. 3. Mampu mengubah data menjadi angka indeks yang dapat memudahkan dalam membandingkan tren suatu rangkaian. Jadi dengan adanya angka indeks, kita juga tahu peningkatan penurunannya serta laju-lajunya, yang itu secara umum nanti trennya akan kelihatan. Misalnya indeks harga saham nanti itu ya, dalam dunia ekonomi. Keempat, menjadi salah satu alat statistik di mana yang berguna untuk mengembangkan pengetahuan mengenai aspek perekonomian. Jadi angka indeks ini sangat erat katanya dengan ekonomi. Dimana yang selanjutnya itu, misalnya yang kelima itu ada indeks harga konsumen atau IHK yang diterbitkan oleh BPS, dimana ada ribuan macam barang yang dikelompokkan menjadi 11 macam barang, kemudian harganya itu nanti diupdate oleh BPS, daftar harga konsumennya itu, indeks harganya, mungkin tiap tahun update-nya. Yang keenam adalah indeks harga perdagangan besar atau IHPP, yang menggunakan, misalnya nanti akan dibahas salah satunya adalah metode indeks Laspaya. Kemudian yang terakhir adalah IHSG atau indeks harga saham gabungan, indeks yang menggambarkan pergerakan harga saham di pasar bursa. Jadi semuanya menggunakan angka indeks. Inilah kegunaan-kegunaan dari angka indeks yang sangat erat kaitannya dengan dunia ekonomi. C. Macam-macam angka indeks. Ada beberapa jenis dari angka indeks yang dapat dikelompokkan berdasarkan dua hal. Yang pertama, cara penggunaan dan cara penentuannya. Kalau dibuatkan grafik seperti ini atau diagramnya angka indeks,
kalau dikelompokkan berdasarkan penggunaan itu ada angka indeks harga, ada angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Ini nanti juga akan kita bahas. Kemudian berdasarkan penentuan nanti ada angka indeks tidak tertimbang, di mana ada dua nanti untuk angka indeks tidak tertimbang, rata-rata sederhana dan rata-rata relatif sederhana. Kemudian yang kedua adalah angka indeks tertimbang. Ada angka relatif tertimbang dan rata-rata relatif tertimbang. Dan yang ketiga adalah angka indeks rantai, di mana masing-masing ini akan dibahas. D. Metode menghitung angka indeks. Jadi apa saja metode dalam menghitung angka indeks yang sangat erat kaitannya dengan macam-macam perhitungan angka indeks yang slide sebelumnya ini. Berdasarkan penggunaan, masih ingat pada diagram barusan sudah saya tunjukkan berdasarkan penggunaan ada 3 macam. Yang pertama adalah angka indeks harga, di mana secara langsung kita menggunakan misalnya angka indeks AI. Angka indeks sama dengan rumusnya adalah sigma PT per sigma P0 kalikan 100%. Keterangan, AI adalah indeks harga tidak tertimbang, sedangkan PT-nya adalah harga yang dihitung angka indeks. Kemudian P0-nya adalah harga tahun dasar. Sebagai contoh 1 untuk penggunaan perhitungan angka indeks harga ini, misalnya kita punya barang, harga barang tertentu A, B, C, D, dan E. Ini untuk harga tahun 2023 dan ini harga tahun 2024. Maka kalau kita menghitung angka indeks harga, kita cari terlebih dahulu jumlahnya atau sigmanya. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 20.500. Kemudian kita jumlahkan untuk yang harga tahun 2024 yaitu 24.300. Maka setelah ketemu nanti kita bisa menggunakan rumus angka indeks harga, di mana sigma PT dibagi dengan sigma P0. Berarti PT yang ini dibagi dengan yang P0 kalikan 100%. Sehingga nanti kalau dihitung hasilnya adalah 118,54%. Artinya harga barang-barang tersebut naik 18,54% pada tahun 2024 atau 18,54% lebih mahal daripada tahun sebelumnya. Jika memang ini lompatan tahunnya adalah tahun atau mungkin juga bisa bulanan. Misal bulan Januari, bulan Februari, Maret, dan seterusnya. Itu untuk angka indeks harga. Yang kedua adalah angka indeks kuantitas atau jumlah. Misal di sini saya notasikan sebagai AI angka indeks sama dengan sigma Q per sigma Q0 kalikan 100%. AI indeks harga tidak tertimbang, Q-nya adalah kuantitas atau jumlah yang dihitung angka indeksnya, sedangkan Q0-nya adalah kuantitas tahun dasarnya. Untuk penggunaannya hampir sama, hanya berbeda rumusnya saja. Misalnya contoh 2 dengan data yang sama. Misalnya barang A, B, C, dan E, kalau di sini tadi adalah harga, sekarang adalah jumlah, kuantitas. Misal untuk barang A jumlahnya 200, barang B 300 di tahun 2023. Dan seterusnya. Kemudian juga sama untuk kuantitas tahun 2024. Sehingga nanti kita hitung terlebih dahulu sigmanya yaitu 1980 untuk jumlah tahun 2023 dan di sini 2460 untuk tahun 2024. Maka setelah itu tinggal diperbandingkan saja kemudian kalikan 100%. Sehingga masukkan ke rumusnya AI sama dengan sigma Q-T per sigma Q0 kalikan 100%, berarti 2460 dibagi 1980 kalikan 100%. Berarti 124,24%. Sehingga jumlah barang meningkat menjadi 24%
kok 24,24% pada tahun 2024. Artinya meningkat dari tahun yang sebelumnya atau tahun 2023. Itu untuk angka indeks kuantitas jumlah. Ya, kalau tadi yang pertama harga, sekarang jumlah. Yang ketiga adalah angka indeks nilai atau value-nya. Dirumuskan sebagai AI sama dengan sigma PT kali QT per sigma P0 kali Q0 kalikan 100%. Ini adalah harga, ini adalah jumlah. Atau bisa dituliskan AI sama dengan sigma VT per sigma V0 kalikan 100%. Dengan keterangan adalah VT itu nilai yang dihitung angka indeksnya, kemudian V0-nya adalah nilai tahun dasar. Untuk menghitungnya, misalnya contoh 3, diketahui harga suatu barang pada tahun 2021 sebesar 500.000 per kilo. Kemudian pada tahun 2002 meningkat menjadi 825.000 per kilo. Hitunglah angka indeks barang tersebut pada tahun 2022. Maka untuk menyelesaikannya, kita tuliskan di sini angka indeks 2022. Kita tahu di tahun 2022 itu adalah harganya 825.000 dibagi dengan 500.000. Sehingga hasilnya adalah 165%. Ini dikalikan 100%. Nah, sehingga barang tersebut pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 65%. Jadi saya kira perhitungan dari angka indeks dari pertama, kedua harga, kedua yang jumlah, kemudian nilai itu saya kira tidak terlalu sulit karena tidak melibatkan perangkat statistik khusus yang lebih rumit. Hanya perbandingan kemudian dikalikan 100 saja. Kalau tadi berdasarkan pada diagramnya itu ada 3 macam, maka yang selanjutnya itu kalau berdasarkan penentuannya. Kalau di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah indeks rata-rata sederhana. Jadi perlu diingat kembali diagramnya tadi. Untuk indeks rata-rata sederhana, kita menggunakan, misalnya kita notasikan biar agak berbeda, indeks PT rata-rata sederhana, di mana sigma PT per sigma P0 kalikan 100. Saya kira hampir sama dengan tadi, di mana PT-nya adalah harga yang dihitung angka indeksnya, kemudian harga tahun dasar. Sebagai contoh, misalnya sumbernya adalah Rini Ayu Priyati 2023 halaman 6.9. Di sini ada beberapa macam barang: kangkung, bayam, sawi, kacang panjang, kubis. Kemudian harga di tahun 2020 bulan Januari yaitu adalah ini. Kemudian harga di tahun 2020 di tahun yang sama untuk bulan Februari adalah ini. Berarti untuk kangkung mengalami peningkatan, untuk bayam lagi peningkatan, dan seterusnya. Ini hampir sama dengan indeks harga ya. Penyelesaiannya maka kita tinggal mensubstitusikan. Ketika sudah mencari nilai sigmanya P0 dan PT-nya, maka nanti dimasukkan saja 60.000 per 58.000 sehingga menjadi 103. Kalikan persentase juga boleh. Maka harga barang-barang tersebut naik 3% pada bulan sebelumnya. Jadi keseluruhan dari berbagai macam komoditas ini berarti barang-barangnya naik sebesar 3% antara bulan Januari ke bulan Februari dalam satu bulan berarti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah indeks rata-rata relatif sederhana, di mana untuk rumusnya indeks rata-rata relatif sederhana adalah sama dengan sigma dalam kurung PT per P0 kalikan 100 per N.
di mana PT-nya sama, kemudian P0-nya sama dengan yang dibahas sebelumnya. Di sini adalah N-nya adalah jumlah komoditas, jumlah macam-macam barangnya. Misalnya contoh 5, masih contoh yang sama tadi. Jadi harga barang seperti sayuran ini, kangkung, bayam, sawi, kacang panjang, seperti halnya contoh 4. Kemudian harga yang juga masih sama di bulan Januari, dan harga di bulan Februari adalah ini. Kemudian sigmanya kita cari juga. Lah, di sini baru ada indeks harga relatif, di mana kita harus menghitung terlebih dahulu PT per P0 kalikan 100. Sehingga masing-masing ini dihitung terlebih dahulu indeks untuk berbagai macam komoditinya. Jadi kangkung dihitung dulu indeksnya, sehingga nanti 11.000 dibagi 9.000 kali 100 sama dengan 122,2. 13.000 dibagi 12.000 kali 100 sama dengan 108,2. 12.000 dibagi 10.000 kalikan 100 sama dengan 120, dan seterusnya. Barulah setelah itu kita cari sigmanya, yaitu 530,4. Setelah sigmanya ketemu, di sini kita lihat jumlah komoditasnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti N-nya adalah 5. Sehingga indeks rata-rata relatif sederhananya, berarti sigma ini, indeks harga relatifnya ini, jumlahnya 530,4 dibagi dengan banyaknya komoditas, yaitu 5 kalikan 100, sehingga hasilnya adalah 106,1. Maka harga barang-barang tersebut naik 6,1% daripada bulan sebelumnya. Pada contoh 4 dan contoh 5 ini datanya sama, hanya saja menggunakan yang pertama menggunakan indeks rata-rata sederhana, sedangkan yang kedua indeks rata-rata relatif. Kalau yang contoh 4 tadi kenaikannya sebesar 3%, kalau yang sekarang kenaikannya sebesar 6,1%. Jadi menggunakan metode yang berbeda bisa menghasilkan perhitungan yang berbeda pula. Itu kalau dilihat misalnya pada contoh 4. Nah, di sini contoh 4 kenaikannya adalah 3%, ya. Sedangkan di contoh yang kelima ini kenaikannya adalah 6,1%. Saya kira itu cukup sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.